wabarakatuh. Saya Putri Oktaviani. Saya dari kelas 6A Pendidikan Ekonomi. Hari ini saya akan membawakan pelajaran yaitu strategi pemasaran barang dan jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya? Apakah baik? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tentunya dalam kondisi yang semangat untuk mengikuti pelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Silakan buka Google Classroom kalian, dan disitu tertera ada G-Form. Silakan diisi. Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. Ya, sudah 5 menit. Alhamdulillah semuanya hadir ya pada pertemuan kita kali ini. Nah, sebelum itu kita akan menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap negara kita Indonesia ini dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan kita mengambil posisi siap, dan Ibu akan menyetel dan Ibu akan memutar lagu Garuda Pancasila dan kalian bisa mengikutinya. Anak-anak yang sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, Ibu akan mengulas materi pada pertemuan kita sebelumnya. Pada pertemuan kita sebelumnya, kita telah membahas inovasi produk, di mana produk itu dikembangkan lalu dijual kembali ke pasaran. Tapi, untuk dijual kembali ke pasaran, agar produk itu laku dan laris, kita harus melakukan apa? Ya benar, kita harus melakukan promosi. Maka dari itu, untuk melakukan promosi, kita perlu adanya strategi menjual barang dan jasa. Nah, tema pelajaran kita pada hari ini adalah strategi penjualan barang dan jasa. Nah, Ibu ada jargon. Kalau Ibu bilang semangat, kalian jawabnya semangat Peko menuju unggul gitu ya. Baik, kita mulai ya. Semangat Peko menuju unggul.
Nah, di sini ada yang tahu apa itu pemasaran? Baik, pemasaran adalah perpaduan antara kegiatan-kegiatan yang dirancang khusus untuk melayani dan memenuhi kebutuhan konsumen serta mencapai tujuan perusahaan. Apa itu tujuan perusahaan? Nah, tujuan perusahaan itu sendiri adalah untuk mencapai laba optimal mungkin. Ya, karena kita menjual produk pasti maunya untung dong, gak mau rugi. Maka dari itu perusahaan akan mengejar laba optimal mungkin dengan cara menyusun strategi penjualan barang atau strategi penjualan jasa mereka itu sendiri. Di sini ada yang tahu apa itu dari barang, apa itu jasa? Baik, barang adalah benda yang berwujud yang bisa kita pegang, yang bisa kita lihat, yang bisa kita raba, yang bisa kita gunakan. Nah, contoh barang itu sering banget kita temui dalam kegiatan kita sehari-hari. Contohnya ada pulpen, ada meja, ada motor yang bisa kita naikin, ada papan tulis. Nah, itu contoh dari barang. Lalu apa itu jasa? Nah, jasa adalah sesuatu yang bermanfaat tapi tidak bisa dilihat. Iya, kita tidak bisa melihat jasa, tapi kita bisa merasakan manfaatnya. Nah, seperti kalau misalnya ada jasa bengkel, nah di situ kita bisa memperbaiki motor kita. Nah, ada jasa salon, di situ kita bisa mempercantik diri kita. Nah, di situ dan ada jasa transportasi yang sering kalian taiki. Nah, di situ ada busway, ada MRT, ada LRT, dan masih banyak yang lainnya. Menurut Kotler, strategi pemasaran adalah pola pikir pemasaran yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran, yaitu di dalamnya terdapat strategi terperinci mengenai pasaran sasaran, penetapan posisi, bauran pemasaran, dan biaya pemasaran. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa strategi pemasaran adalah pengambilan keputusan-keputusan tentang biaya pemasaran, bauran pemasaran, serta alokasi pemasaran dalam hubungan dengan keadaan lingkungan yang diharapkan dan kondisi persaingan. Tujuan strategi pemasaran. Terdapat 4 tujuan strategi pemasaran, yaitu sebagai berikut. Sebagai alat ukur hasil pemasaran berdasarkan standar prestasi yang telah ditentukan. Untuk meningkatkan kualitas koordinasi antara individu dalam tim pemasaran. Sebagai dasar logis dalam mengambil keputusan pemasaran. Untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi apabila terjadi perubahan dalam pemasaran. Di sini ada fungsi strategi pemasaran barang dan jasa. Di sini ada koordinasi pemasaran yang lebih efektif dan terarah. Dibutuhkan strategi pemasaran barang dan jasa agar menjadi lebih efektif dan terarah, sebab karena dengan kita mengatur strategi pemasaran barang dan jasa, nah proses tersebut akan menjadi lebih efektif dan lebih teratur, dan serta tujuan perusahaan dapat tercapai lebih cepat. Meningkatkan motivasi untuk berpikir ke depan. Di sini strategi pemasaran memaksa perusahaan untuk berpikir ke depan, yaitu dengan cara berpikir out of the box, yaitu dengan mengikuti ritme pasar, dan perusahaan berani untuk melakukan terobosan baru yang selalu mengikuti tren kekinian agar tidak ketinggalan zaman, dan produk-produknya juga semakin terdepan dan tidak ketinggalan dengan para pesaing-pesaing yang lainnya. Ini ada pengawasan kegiatan pemasaran di mana perusahaan memiliki standar kerja agar karyawan yang berprestasi lebih mudah dipantau untuk meningkatkan mutu kerja dan kualitas karyawan itu sendiri. Nah, lalu fungsi yang terakhir adalah untuk merumuskan. Lalu
Lalu fungsi yang terakhir adalah untuk merumuskan tujuan perusahaan, di mana tujuan perusahaan tersebut dapat dinilai dari jangka panjang kah, dari jangka pendek kah, yang mana tujuan perusahaan tersebut adalah untuk mencari laba sebesar-besar dan menekan biaya produksi sekecil mungkin. Kenapa strategi pemasaran itu penting? Karena strategi pemasaran merupakan arah suatu perusahaan untuk melakukan kegiatannya. Tanpa strategi pemasaran, perusahaan akan mengalami kerugian yang fatal, yaitu perusahaan bisa saja bangkrut. Karena tanpa adanya strategi pemasaran barang dan jasa, perusahaan tidak akan mencapai tujuannya, yaitu mendapatkan laba seoptimal mungkin. Nah, di sini Ibu ada video inspiratif yang dapat kalian pelajari, kalian analisis terkait strategi apa yang dipakai dalam video tersebut. Nah, video tersebut adalah kesuksesan Raja Cendol. Silahkan disimak baik-baik ya anak-anak videonya. Mungkin dulu berawal karena kegelisahan saya terhadap pangsa pasar di Indonesia yang mungkin pada saat itu terintimidasi oleh berbagai produk luar gitu. Jadi saya sering datang ke tempat anak muda berkumpul, nongkrong gitu. Sangat jarang pelaku usaha yang menjual produk tradisional gitu. Jadi dari situ kepikiran, kira-kira usaha apa ya? Saya observasi usaha yang asli Indonesia banget tuh apa. Terus mencuatlah cendol. Ternyata cendol mewakili Indonesia masuk ke dalam daftar 50 minuman terlezat di dunia. Lalu dari situ saya berpikir lagi, gimana caranya supaya si cendol ini bisa lebih dilirik oleh market modern di era milenial saat ini. Akhirnya saya berpikir untuk memodifikasi. Kita mengganti santan dengan susu, lebih modern, lebih sehat, dan saya punya visi misi tersendiri juga tentunya. Indonesia itu adalah negara dengan tingkat konsumsi susu bahkan paling rendah di ASEAN, hanya 12 liter per kapita per tahun, jauh dari negeri tetangga Singapura, Malaysia yang udah puluhan liter per kapita per tahun. Jadi dari situ saya berpikir saya ingin berkontribusi untuk menyehatkan masyarakat Indonesia. Kenapa namanya Randol, Raja Cendol? Karena kita ingin setidaknya bisa menjadi raja di negeri sendiri. Jangan kita dijajah oleh berbagai produk luar, tapi kita bisa menjadi produk yang bukan hanya disukai, tapi dicintai oleh masyarakatnya sendiri. Dan kita bisa menjadi raja di negeri sendiri. Menjalankan usaha ini kurang lebih udah sekitar 3 tahun. Dan Alhamdulillah udah ada lebih dari 700 outlet di seluruh Indonesia. Awalnya ya kita berbagai macam strategi kita lakukan, gimana caranya kita membuat market tuh penasaran. Makanya penamaan menu kita tuh unik-unik. USP kita lumayan kuat, unique selling point kita lumayan kuat. Penamaan menu kita nih nyeleneh, kayak contohnya kejendol, keju and cendol. Ada sundol bolong, tiramisu pakai cendol boleh dong. Ada digondol satpol, di mana green tea dan cendol bersatu itu nampol. Jadi dari situ tuh timbul word of mouth, dari mulut ke mulut. Strategi pemasaran yang sangat efektif gitu. Dan hal itu efektif sampai sekarang kita udah kita membentuk konsumen tuh menjadi sebuah community dengan sebutan Randolisius untuk membangun engagement, kurang lebih seperti itu. Sebelum saya usaha ini banyak banget yang saya lakukan. Saya berasal dari keluarga yang jatuh bangkrut, terus saya berjuang untuk bisa bertahan hidup gitu, seperti itu kurang lebih. Banyak banget hal yang saya lakuin. Mungkin saya pernah menjadi kuli pasir di Gunung Sahut di daerah Cianjur, sebagai proses belajar lah intinya gitu. Saya membuang jauh-jauh gengsi yang pasti itu, dan saya terus belajar dengan apa yang saya bisa dan apa yang saya percaya gitu. Saya juga pernah mengamen gitu untuk mengumpulkan modal. Jadi waktu itu saya butuh membangun Randol tuh kurang lebih hampir 5 juta. Saya bangun RAB-nya butuh 5 juta, sedangkan di rekening cuma ada uang 500.000. Jadi dari situ saya berjuang ngumpulin duit supaya bisa jadi satu outlet dengan cara menyicil gitu. Jadi saya punya uang hasil ngamen, saya DP-in buat bikin gerobak. Terus saya punya uang lagi, saya nyupirin teman saya dapat uang, saya pakai untuk bikin tenda. Jadi satu outlet itu dengan cara menyicil. Setelah menyicil, alhamdulillah satu hari kita opening, besoknya balik modal. Saya pengen usaha itu tujuannya
hanya dua. Yang pertama, saya pengen keluarga saya nggak khawatir besok makan apa. Yang kedua, kalau sakit biaya berobatnya gimana, karena dulu kita sering berada di situasi tersebut gitu. Jadi tujuan saya, purpose saya usaha itu selalu untuk keluarga. Jadi saya jalaninnya nothing tulus, dan mungkin Tuhan ngasih saya lebih dari apa yang saya harapkan. Cara saya memasarkan Randol ini tentunya the power of social media. Jadi kita benar-benar concern gimana caranya membangun sebuah crowd, membangun sebuah audiens di sosial media. Kalau untuk membuat si cendolnya sebenarnya gampang ya. Yang lumayan rumit itu pembuatan dari bahan baku awal, karena butuh waktu berjam-jam. Harus diaduk-aduk si cendolnya. Kalau misalkan aduknya nggak merata bisa gosong, jadi bisa nggak jadi cendolnya. Nah, setelah cendolnya jadi, dia kan harus dimasukin cetakan. Masuk cetakan kita pakai daun suji, daun pandan. Setelah bahan baku selesai, langsung kita distribusikan ke beberapa outlet. Setelah di outlet, mereka udah tinggal pakai takaran aja. Dari cendol, terus susu, gula merah, terus udah gitu pakai berbagai topping pilihan yang bisa dipilih. Mungkin sekarang kita udah sekitar 20 varian rasa. Udah lebih dari 700 outlet di seluruh Indonesia. Baru buka di Merauke kemarin, di Sabang juga udah ada. Kalau untuk harga bervariasi, tapi range-nya itu sekitar dari 9.000 sampai 15.000 ke atas. Kita per hari bisa mendistribusikan 10.000 cup minimal per harinya ke seluruh outlet di seluruh Indonesia. Harapannya masyarakat bisa tetap cinta sama produk asli Indonesia, dan saya justru pengen nantinya akan lahir Randol-Randol berikutnya. Dalam arti ada lagi pelaku usaha muda baru di Indonesia yang juga mengangkat derajat kuliner tradisional asli Indonesia. Karena gini, kita sekarang adalah hasil dari apa yang kita lakukan kemarin. Lalu kita nanti itu akumulasi dari apa yang kita lakukan kemarin dan hari ini. Jadi jangan pernah berhenti dengan apa yang kita yakini, jangan pernah berhenti berjuang. Kalau sekarang kita melakukan hal benar, hal baik, di depan kita pasti akan mendapatkan yang terbaik. Karena waktu tidak pernah berjalan mundur, maka hidup adalah tentang maju. Nah, bagaimana setelah mengamati video yang Ibu kasih tadi? Video tersebut yaitu Raja Cendol, di mana cendol adalah makanan tradisional Indonesia yang diinovasikan dengan mengganti santan dengan susu. Tujuannya apa? Tujuannya agar mengingatkan masyarakat Indonesia agar suka susu dan melestarikan makanan tradisional Indonesia yaitu cendol. Nah, di dalam strategi pemasaran yang diterapkan dalam bisnis Raja Cendol ini adalah satu, mouth to mouth, dan yang kedua di situ ada sosial media dan nama-nama yang unik dari menu-menu Raja Cendol sendiri. Seperti ada menu kejendol, keju dengan cendol, dan ada sundel bolong, susu dengan cendol, boleh dong. Nah, sangat kreatif ya, dimana owner tersebut mengharapkan agar generasi muda Indonesia dapat menjadi sepertinya dirinya, itu melestarikan makanan tradisional Indonesia dan tidak hanya berhenti berkarya di situ saja. Semoga makanan khas Indonesia bisa mengangkat derajat Indonesia ke kancah dunia, yang dimana channel sendiri masuk ke dalam 50 besar makanan terlezat di dunia. Setelah kita mempelajari profil dari Raja Cendol, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya yaitu merumuskan strategi pemasaran barang dan jasa. Lalu kedua, menyusun perbedaan diferensiasi strategi pemasaran barang dan jasa. Lalu akan dipresentasikan dan akan dibagi ke dalam 2 kelompok. Dan masing-masing kelompok membahas 2 tema materi yang tadi. Silakan dikerjakan.
ibu ada kuis Kahoot namanya. Ya siap-siap, siapkan handphone kalian, lalu masuk ke Kahoot IT. Nah, ibu akan memplay ya. Siapkan nama-nama kalian yang paling bagus dan yang paling nilainya tinggi, ibu akan kasih hadiah. Ibu akan transferin GoPay gimana, ya kan? Tadi mau kan? Oke, baik. Kita mulai ya. Tadi kita bermain sambil belajar, yang dimana kuis tadi untuk menggali ingatan kita terkait materi pembelajaran seperti barang dan jasa. Nah di sini ibu ada ice breaking. Nah kalian silakan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan ibu tampilkan. Nah pertanyaannya juga bukan pertanyaan yang susah ya, pertanyaan teka-teki.
Silakan dijawab. Nah, gimana tadi teka-tekinya, seru kan? Nah, sekian dari SPK-nya. Sekarang kita kembali ke pelajaran kita, yaitu penguatan strategi pemasaran barang dan jasa. Yang tadi sudah kalian paparkan terkait strategi pemasaran barang dan jasa, perbedaan diferensiasi barang dan jasa. Ibu akan jelaskan kembali. Strategi pemasaran. 1. Ketahui target pasar Anda. Nah, ketahui dulu target pasar yang mau dicapai, seperti kalangan anak muda kah, kalangan remaja hingga dewasa kah, atau hanya kalangan anak-anak saja kah. Lalu di sini manfaatkan media sosial media, lalu manfaatkan media dari mulut ke mulut. Lalu di sini kita harus
menjalin hubungan yang baik dengan customer. Dimana kalau misalnya kita sebagai owner ramah terhadap customer, customer akan segan dan akan loyal terhadap produk kita, sehingga akan memberikan feedback yang baik kepada kita, yaitu dengan membeli produk kita. Nah, lalu di sini tempat yang strategis. Tempat yang strategis merupakan hal yang penting juga, karena kalau misalnya kita mendirikan suatu usaha di tempat strategis, misalnya kita mendirikan usaha Thai tea. Nah, Thai tea identik dengan kalangan remaja hingga dewasa. Nah, kita dirikan di pinggir jalan raya yang dimana 2 km dari tempat usaha kita adalah sekolah. Nah, itu sangat strategis, di mana di jalan raya ada sekolah dan targetnya anak-anak muda hingga dewasa. Nah, pasti mereka bakalan beli dan jajan kepada produk kita, dan kita di situ akan menghasilkan untung yang sangat banyak. Kita akan menyusun diferensiasi perbedaan strategi pemasaran barang dan jasa. Nah, dalam strategi pemasaran barang dan jasa, satu, dalam pemasaran produk. Nah, dalam pemasaran produk adalah proses di mana untuk mempromosikan dan memasarkan suatu produk tertentu untuk segmen tertentu. Dan untuk ketiga, produk dipasarkan. Nah, ketika produk dipasarkan, yang dinilai adalah kualitas dari barang tersebut. Apakah sudah memenuhi ekspektasi pelanggan, atau apakah sudah memenuhi persyaratan dari pelanggan? Ya, persyaratan tersendiri itu ada kualitasnya bagus, dan apakah kegunaannya itu juga baik. Nah, dalam pemasaran produk yang dipentingkan adalah produk itu sendiri, harga, serta tempat promosinya. Nah, satu hal yang perlu diperhatikan. Nah, dari satu hal yang diperhatikan dalam barang adalah barang, dimana kalau kita produsen dan ingin mencari reseller, kita bisa menjualkan kembali produk tersebut, dimana kita mencari agen reseller. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Nah, dalam strategi pemasaran jasa, dalam pemasaran produk yang dipromosikan adalah manfaat, kegunaan, skill. Nah, itu adalah pemasaran jasa. Ketika produk dipasarkan, yang dinilai adalah tinjau lapangan. Apakah konsumen tersebut puas dengan pelayanan kita? Seperti itu. Dan ruang produk yang dibutuhkan adalah sumber daya manusianya. Misalnya dalam bisnis jasa transportasi, kita membutuhkan supir. Nah, di sini ada supir seperti supir Transjakarta. Nah, di mana agar transportasi tersebut bisa dikendarai dan transportasi tersebut bisa ditumpangi oleh konsumen. Nah, satu hal yang perlu diperhatikan dalam pemasaran jasa ini adalah kalau jasa tidak bisa dijual kembali, karena produk jasa hanya bisa dimanfaatkan. Karena produk jasa hanya bisa dirasakan manfaatnya, tidak seperti barang bisa kita jual kembali. Seperti itu. Nah, ini ditampilkan contoh dari pemasaran barang, yang dimana kita bisa memasarkan barang kita di e-commerce seperti Shopee, di media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan berbagai platform media sosial lainnya. Nah, di sini ada ide dari Pesus Cake. Ibu akan menunjukkan cara promosi dari barang melalui sosial media, yaitu Instagram. Nah, pertama-tama kita pilih dulu postingan mana nih yang mau kita promosiin. Yang ini ya, mau kita promosiin. Nah, terus kita ke bus. Nah, habis itu kita bisa lihat dulu nih, kita iklanin tujuannya buat apa. Nah, kita add goal. Nah, terus di sini kita pilih mau lebih banyak mengunjungi profil kita, lebih banyak mengunjungi website kita, atau lebih banyak meng-message kita ke nomor WhatsApp. Nah, tapi di sini lebih bermanfaat tuh mending ke profil visit, karena di profil visit itu sudah tercantum WhatsApp, sudah tercantum situs web. Kita pilih profil visit.
Nah, di sini kita audiensnya, kita pilih target pemasaran kita, mau kemana nih, mau apa, mau siapa gitu. Nah, caranya kita write your own aja, kita bikin sendiri target pemasaran kita. Nah, kita di sini klik locationnya itu mau apa, Jakarta Indonesia. Nah, kalau udah klik done, tapi di sini dikasih tahu nih sama izin nih, peluang bagusnya itu di jam berapa. Nah, peluang bagusnya itu ada di jam 11 sampai jam 13, artinya jam 11 siang sampai jam 1 siang. Kita klik done, terus kita pilih ini interestnya kemana, maksudnya audiens kita ini interestnya kemana gitu, biar ngeklik. Nah, interestnya kita pilih ke cake, bisa ke dessert, bisa ke bakery. Nah, terus kita pilih ke gift aja. Nah, gift, birthday, wedding anniversary. Nah, udah, kita klik done aja. Nah, terus kita bisa tentukan gendernya bisa dari usia 13 tahun atau mau pilih dari usia 25 tahun. Nah, tadi kan udah disaranin sama Ija dari 21 tahun. Nah, yaudah kita dari 21 tahun aja. 21. Nah, targetnya itu ke male and female, laki-laki dan perempuannya. Nah, kita done aja. Nah, kalau udah kayak gini, kita kasih nama audiensnya apa, bisa my get for at Nah, udah jadi kan, di sini sudah ada, terus kita save. Oke. Nah, ini di sini kita bisa ke budget and duration, kita pilih budget and duration. Nah, di sini 30.000 per hari kalau mau pakai 2 days, tapi seharinya itu ya 30.000 sih. Jadi sini itu seharinya itu 20.000, kita bisa tingkatkan. Nah, jadi kalau misalnya 20.000 itu jangkauan untuk pengunjungnya itu 1.600 sampai 4.100. Semakin mahal per hari, jangkauannya semakin tinggi. Nah, di sini. Nah, kita sudah menentukan targetnya ya. Kita pilih yang 30.000 per hari aja dulu. 2.300 sampai 6.200 for 2 days. Nah, untuk for 2 days di sini estimasinya 4.700 sampai di sini Nah, untuk 2 hari di sini estimasinya 4.700 sampai 12.000 people. Nah, untuk 2 hari di sini jangkauannya 4.700 sampai 12.000. Nah, yaudah kita klik save. Nah, udah klik save, udah ada budgetnya. Nah, kita tinggal bayar deh. Kita klik payment. Nah, terus kita tinggal pilih paymentnya mau apa, mau transfer via BNI, Mandiri, Outflip, atau order bank gitu. Nah, order bank tapi di sini kena adminnya. Yaudah, kalau udah save. Nah, setelah melakukan payment, kita juga bisa, nah sebelum melakukan payment, kita juga bisa ngeliat dulu postingan yang akan kita iklankan nanti bentuknya seperti apa ya. Kalau misalnya audiens ngeliat postingan kita, nah kita bisa klik ke preview ad. Nah, untuk feednya kayak gini. Nah, ini untuk feednya kayak gini. So, visit Instagram profile. Nah, untuk storiesnya seperti ini. Ini ada caption kita, ada kunjungi profil Instagram kita.
ada caption kita di sini, bikin profil Instagram. Oke kan. Nah, lalu di sini untuk explore-nya sama kayak feed ya, ada visit Instagram profile. Nah, seperti itu. Nah, kalau udah tinggal kita nanti tinggal klik boost aja. Udah kan. Nah, nanti kalau sudah diiklankan, nah jadi kayak gini. Ini feedback dari iklan. Ada yang like 17, ada yang share 8, ada yang tag 25. Tapi people reach-nya itu 7.313 for 2 days. Terus ada profile activity yaitu 460 orang per hari. Nah, terus ada yang mengklik itu 318. Nah, ada pengunjungan profilnya 339, yaitu 93% from ad, 93% from iklan. Nah, kita bisa melihat kinerja iklan kita yang save 25, yang like 17, yang membagikan 8. Nah, di sini ada website text 101. Nah, makanya tadi mendingan kita pilih profil visit, karena di profil visit sudah menyatukan website. Jadi semuanya bisa kena ya, message iya, klik website iya. Nah, terus menambah follower juga, followernya yaitu 20 follower, lumayan ya. Nah, terus statusnya di sini complete karena sudah diiklankan. Nah, ini spendnya itu 59.600 off 60.000 dari 60.000. Nah, di sini bisa ketahuan nih, yang woman itu 91,7%, yang men itu 8,1%, yang mengunjungi profil kita. Nah, usaha ternyata 18 sampai 24 tahun. Nah, bisa dilihat 25 sampai 34 semana, 35 sampai 44 semana. Tuh. Nah, location-nya itu 100% Jakarta. Nah, ini sudah sesuai target ya. Nah, disitu udah nih. Ini feedbacknya lumayan ya, dengan spend iklan semurah itu bisa dapat jangkauan dan feedback sebesar itu. Contoh strategi pemasaran jasa di sini ada Skybright MRT ASEAN, di mana MRT ASEAN tersebut diperbarui haltenya agar apa? Agar menarik minat para pengguna MRT, minat warga DKI Jakarta untuk menggunakan MRT. Seperti bisa dilihat kan ini banyak yang foto-foto. Nah, banyak yang foto-foto tersebut pasti akan mengunggahnya di media sosial dong, ya kan? Nah, dengan mengunggahnya ke media sosial, banyak warga media sosial yang tahu. Nah, maka dari itu ketika viral akan berbondong-bondong masa datang ke halte tersebut, dan banyak yang memakai MRT dan bisa juga mengurangi kemacetan. Jadi kesimpulan pada pelajaran hari ini adalah tadi kita sudah membahas barang, yang dimana barang adalah benda yang dapat dilihat, diraba, disentuh, serta dapat kita temui dalam kegiatan sehari-hari, yaitu seperti meja, kursi, papan tulis, penghapus, pensil. Nah, lalu di situ ada jasa. Jasa tidak berwujud tapi dapat kita rasakan manfaatnya, seperti jasa transportasi, jasa dokter, jasa salon, jasa bengkel. Nah, lalu ada pemasaran. Pemasaran yaitu berupa kegiatan-kegiatan yang disusun untuk memenuhi dan melayani kebutuhan konsumen. Lalu di situ ada strategi pemasaran barang dan jasa, itu bisa lewat mouth to mouth, sebar brosur, lewat sosial media, bisa naruh di e-commerce juga. Lalu untuk perbedaan diferensiasi strategi pemasaran barang dan jasa, itu bisa dibedakan barang dan jasa, yang dimana barang itu bisa dijual kembali, sedangkan untuk jasa tidak bisa dijual kembali atau tidak ada resellernya. Alhamdulillah, tak terasa kita telah selesai mempelajari strategi pemasaran barang dan jasa pada hari ini. Nah, gimana anak-anak setelah mempelajari strategi pemasaran barang dan jasa, apa nih yang dirasain? Apakah sudah paham atau masih bingung?
atau ngerasa excited nih pengen nih nerapin di bisnis kalian. Siapa yang udah punya bisnis? Ya, semoga pelajaran tadi bermanfaat untuk kalian semua. Kalau misalnya ada yang bingung, silakan tanya ke ibu. Jangan malu-malu untuk bertanya. Jika malu bertanya, sesat ditolong. Nah, ibu ada tugas untuk kalian, yaitu melakukan wawancara kepada wirausahawan di sekitar tempat tinggal kalian. Apa aja boleh, mau tukang bakso, mau tukang mie ayam, atau ada owner-owner kafe di sekitar kalian, itu nggak apa-apa. Lalu dibuat laporannya serta didokumentasikan kegiatan tersebut. Minggu depan dikumpulkannya. Jika ada kebingungan terkait tugas tadi, bisa hubungi ibu. Nah, sekian dari ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian dari video pembelajaran kita hari ini. Semoga video tadi bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.